Kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Oktia. Kali ini kakak akan bercerita tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil merayu kaum Madian. Kaum ini dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya mereka terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti pada Al-Aikah, yaitu sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Syu'aib alaihissalam sebagai petunjuk jalan. Nabi Syu'aib alaihissalam masih keturunan Nabi Lut alaihissalam. Ia terkenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhutbah. Nabi Syu'aib begitu keras menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian menentang seruan dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Dalam berdagang, kaum Madian seringkali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan mencurangi pembeli. Karenanya, Nabi Syu'aib alaihissalam memerintah mereka untuk berdagang dengan jujur. Dan hal ini membuat mereka semakin marah. Para pemuka kaum Madian tidak tahan lagi dengan dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syu'aib dan para pengikutnya. Jika Nabi Syu'aib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syu'aib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam membuat sang Nabi merasa sedih. Nabi Syu'aib alaihissalam kemudian berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Syu'aib alaihissalam untuk meninggalkan kota tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syu'aib untuk berdakwah di Asbabul Aikah. Tempat itu tidak jauh dari Madian, dan masyarakatnya pun tidak jauh dari kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Asbabul Aikah menentang Nabi Syu'aib alaihissalam untuk mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Asbabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba mereka merasakan udara yang sangat panas, membakar seluruh tubuh mereka. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari. 7 hari itu secara berturut-turut. Setelah itu, langit mulai berwarna hitam pekat, menandakan hujan akan segera turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api dan batu bara yang menyala-nyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah dan kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syu'aib alaihissalam bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak sama sekali, meskipun diterjang gempa yang sangat dahsyat. Hanyalah orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat kesesatan yang hancur bersamanya. Itulah sedikit kisah dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Adik-adik yang semangat ya puasanya. Cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.